Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang PPT interaktif, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Zul Yusri MPD. Tema yang saya pilih adalah tentang sistem pernapasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif tentang sistem pernapasan. Silakan klik tombol mulai jika sudah siap. Klik tombol mulai jika sudah siap untuk memulai PowerPoint. Menu utama pada PowerPoint sistem pernapasan ada petunjuk penggunaan, kemudian materi yang akan kita bahas, kemudian evaluasi, dan referensi. Kita mulai dengan petunjuk. Berikut petunjuk penggunaan PowerPoint sistem pernapasan. Yang pertama, silakan tekan tombol mulai pada cover untuk memulai PowerPoint. Kemudian, pada menu utama, tombol-tombol yang tersedia akan mengarahkan kalian pada materi evaluasi dan referensi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tombol Home berguna untuk kembali ke menu utama. Kemudian yang keempat, tombol X berguna untuk keluar dari PowerPoint. Kemudian, tombol Next berguna untuk masuk ke menu selanjutnya, dan tombol Back berguna untuk kembali ke menu sebelumnya. Mohon dipahami. Klik tombol Next untuk menu selanjutnya. Materi yang akan kita bahas pada sistem pernapasan adalah pengertian sistem pernapasan, organ pernapasan, mekanisme sistem pernapasan, dan penyakit sistem pernapasan. Kita mulai dengan pengertian. Oke, kita mulai. Bagian yang pertama yaitu pengertian sistem pernapasan. Apa itu sistem pernapasan? Pada gambar di samping dapat kita simpulkan bahwa pohon mengeluarkan oksigen atau tumbuhan mengeluarkan oksigen dan manusia mengeluarkan CO2. Maka sistem pernapasan dapat kita simpulkan adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh, tepatnya di alveolus, untuk menghasilkan energi. Kita masuk ke menu selanjutnya. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu organ sistem pernapasan. Berikut organ pada sistem pernapasan. Pertama hidung, kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima paru-paru, yang keenam bronkus, yang ketujuh bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. Kita klik hidung terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari hidung. Hidung itu sebagai tempat masuknya udara. Di dalam hidung ada rambut hidung, kemudian ada selaput lendir. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke hidung, sedangkan selaput lendir berfungsi untuk menghangatkan suhu udara yang masuk ke hidung. Masuk ke bagian yang kedua, organ pernapasan. Organ yang kedua adalah faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Masuk ke bagian ketiganya. Organ yang ketiga adalah laring. Laring ini dikenal sebagai kotak suara, yaitu penghubung untuk faring dan trakea. Masuk ke bagian yang keempat. Yang keempat adalah trakea. Trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa.
Fungsi utamanya adalah jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian organ selanjutnya organ yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ vital pernapasan yang ditutup oleh lapisan yang bernama pleura. Kemudian organ selanjutnya organ pernapasan yang keenam adalah bronkus. Bronkus ini adalah percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. selanjutnya organ pernapasan yang ketujuh adalah bronkiolus. Bronkiolus ini cabang dari bronkus yang sudah dijelaskan tadi. Kanannya berjumlah 3 dan kirinya berjumlah 2. organ yang terakhir Organ pernapasan yang terakhir atau organ pernapasan yang ke-8 adalah alveolus. Alveolus ini sangat berperan penting dalam sistem pernapasan karena fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alhamdulillah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mekanisme sistem pernapasan. ini bagian yang ketiga, yaitu mekanisme sistem pernapasan. Ada Mekanisme sistem pernapasan ada 2, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Ada proses inspirasi dan ekspirasi. Pada proses inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Volume rongga dadanya membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara keluar dari paru-paru. Sedangkan pada proses ekspirasi, berbanding terbalik dengan proses inspirasi, otot antar tulang rusuknya berrelaksasi, volume rongga dadanya mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru. masuk ke pernapasan perut. Pernapasan perut menggunakan otot diafragma, berbeda dengan pernapasan dada yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Bagaimana proses inspirasi dan ekspirasinya? Hampir-hampir sama, yang membedakannya hanya ototnya saja. Di mana pada proses inspirasi, otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara keluar dari paru-paru. Sedangkan proses ekspirasinya, otot diafragma berrelaksasi, posisi diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru. Berikut adalah gambar tentang perbedaan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian kita masuk ke bagian penyakit sistem pernapasan. Kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu Bagian penyakit terakhir. sistem pernapasan. Yang pertama ada asma. Asma itu adalah keadaan di mana saluran pernapasan mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Penyakit yang kedua adalah pneumonia, yaitu radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Difteri. Difteri ini merupakan penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Selanjutnya bronkitis. Bronkitis ini adalah merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada selaput lendir.
antara bronkila dan trakea. Selesai materi, kita siap-siap pada bagian evaluasi, di mana soal pertama adalah bagian paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas adalah, jawaban yang benar adalah alveolus, dan ada animasi untuk penghargaannya. Jika salah, ada gambar sedih. Soal selanjutnya, trakea dan alveolus ditunjukkan oleh gambar nomor. Benar. Salah. Kemudian bagian yang ketiga, udara dihangatkan, dilembabkan, dan disaring pada organ ditunjukkan oleh nomor. Benar. Salah. Soal yang keempat, suatu keadaan di mana saluran napas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara disebut asma. Jawaban yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat invasi bakteri Corynebacterium diphtheria disebut dengan, jawaban yang benar adalah difteri. Ini salah. Kemudian selanjutnya video. Ini adalah video sistem pernapasan manusia. Hai, perkenalkan, namaku Alfie. Apa kabar kalian semua? Silakan ditonton. Hari ini aku akan menjelaskan proses pernapasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernapasan, kita memerlukan alat-alat pernapasan. Alat-alat pernapasan ini bisa kita singkat dengan Hi-Peru, Hi, hidung, T, tenggorokan, Ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernapasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernapasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit.
Penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Sudah selesai menonton videonya, masuk ke bagian referensi, yaitu ada 2 referensi dari buku IPA Terpadu dan buku IPA Terpadu karya Sali dan Guru dari terbitan Erlangga. Dan terima kasih. Cukup sekian presentasi PowerPoint interaktif yang telah saya buat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kritik dan saran sangat diperlukan dari penonton semua. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.